Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast saya bersama Iqbal Nurul Haq sebagai mahasiswa administrasi rumah sakit. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama narasumber kita hari ini yang selaku untuk membahas suatu bahasan yang akan saya bahas nanti. Baiklah, kita panggilkan saja narasumber kita. Halo Ibu Devi. Halo Iqbal. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast Iqbal Nurul Haq. Ya. Ini sepertinya kedua kalinya ya. Iya, kedua kalinya. Kan waktu itu saya sama Ibu tuh di podcast sama Syifa ya, yang waktu sama yang ada Sahim atau enggak salah? Iya, betul. Kaitan dengan kegiatan Ramadan. Ah iya, betul. 1 tahun yang lalu. Ya 1 tahun, udah lama ya. Nah Ibu, saya tuh pengen membahas sesuatu sama Ibu. Kan sekarang tuh di Tasikmalaya itu ada tuh undang-undang yang Perda. iya, Perda ya. Perda kan waktu itu udah di demo ya sama Universitas waktu itu Susana kan. Iya, ada advokasi kali ya. Iya, advokasi. Habisnya. Nah, ini tuh. Nah, mungkin boleh pembahasannya boleh langsung ke pembahasannya gitu. Oh, boleh banget. Mungkin nggak banyak kan, mungkin ada sekitar 5 sampai 10 pertanyaan. Ini serasa saya lagi diuji. Oke. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, kalau secara umum bagaimana sih kebijakan pengendalian rokok yang berlaku di Indonesia saat ini menurut Ibu? Oke, kalau menurut saya berbicara kebijakan kaitan dengan pengendalian tembakau di sini ini sebenarnya sangat menarik ya Kak Iqbal. Saya panggil kakak aja ya. Sebenarnya sangat menarik karena nggak akan ada habisnya kalau berbicara tentang pengendalian tembakau. Dan bagaimana gambaran tentang kebijakan di Indonesia khususnya untuk pengendalian tembakau ini. Nah sebenarnya kalau dari aspek regulasi kita sebenarnya harus sudah kuat sih ya. Karena sudah diamanatkan di dalam undang-undang kesehatan pun juga sudah ada, dan kaitan dengan turunannya pun sampai ke daerah, setiap daerah itu sudah diwajibkan harus ada Perda, peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Salah satunya adalah Perda KTR yang memang sebagai regulasi secara teknis di tingkat daerah gitu, di mana nanti dari Perda KTR itu sendiri dibahas secara detail kaitan dengan bagaimana upaya pembatasan, ada berapa tatanan, kemudian pengendalian kaitan dengan iklan rokoknya juga. Nanti masing-masing daerah Perdanya itu isinya berbeda-beda. Tapi intinya kuncinya adalah untuk pengendalian tembakau. Perbedaannya di mana? Ada yang sudah menerapkan total larangan iklan rokok, ada juga yang memang belum total larangan iklan rokok gitu ya. Jadi itu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerahnya. Dan tadi sampaikan Kak Iqbal, Tasikmalaya ini alhamdulillah sudah memiliki Perda KTR baik kota maupun kabupaten. Kabupaten sudah disahkan di tahun 2025 ini kaitan dengan Perda KTR. Seperti itu. Jadi sebenarnya regulasi di Indonesia sudah cukup kuat ya untuk menaungi gitu kaitan dengan KTRI-nya atau pengendalian tembakau. Yang masih lemah itu adalah regulasi kaitan dengan iklannya. Itu kan rokoknya. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, kan saya tuh kalau misalkan begadang ya Ibu, begadang pada waktu pukul 11 atau 12 itu, kalau dulu sampai sekarang tuh iklan rokok itu masih ada ya di TV itu. Tapi kenapa itu kan karena pemerintah itu kan harusnya kan iklan rokok itu kan dilarang kan. Tapi kenapa di malam hari itu pada pukul 11 atau 12 tuh masih ada itu iklan rokok. Bahkan nggak di TV aja itu. Bahkan pas waktu saya pergi ke bioskop gitu, itu ada iklan sponsornya. Iya, sponsornya. Iya, ada tuh. Kadang nggak ada rokok, ya ada lah gitu namanya. Saya nggak bisa sebut. Rokonet gitu ya. Ya, sebenarnya kalau kaitan dengan iklan rokok itu pembatasan sih Kak Iqbal. Jadi ada pembatasan jamnya. Kalau dulu jam berapapun tayang iklan rokok, sekarang udah alhamdulillah ya sudah mulai di jam-jam seperti tadi Iqbal bilang jam malam. Tapi yang masih lemah itu kalau sekarang memang mungkin televisi
masih ada sih yang nonton televisi ya, tapi sedikit demi sedikit sudah mulai mungkin beralih nontonnya itu nggak nonton televisi bahasa televisi konvensional lah, ada channel-channel TV yang lain, tapi sekarang udah mulai tuh apa digital, semua di genggaman melalui handphone. Nah sekarang yang luar biasa industri rokok itu iklannya nggak hanya di televisi nasional saja, tapi melalui apa tuh namanya channel-channel di YouTube. Di YouTube ada iklannya, di IG, di media sosial lah intinya. Itu banyak iklan-iklan rokok yang itu masih memang belum bisa dikendalikan. Itu tanpa batasan waktu. Kalau di televisi sudah mending ada batasan waktu, jamnya. Itu keluar tuh kalau nggak salah, mohon maaf ya kalau saya keliru, nanti bisa sama-sama cek, di pukul 11 malam ke atas biasanya. Jadi memang di jam-jam 11 sampai jam 10 gitu ya, di jam-jam anak-anak itu sudah masuk pada tidur gitu. Alasan ke sana controllingnya. Tapi kalau di media sosial akhirnya nggak bisa kita kendalikan. Bahkan anak-anak saya sekarang handphone di genggaman terus. Iklan rokok mungkin dia bisa bermunculan, mereka bisa lebih mengetahui melalui media sosial. Itu kalau dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu seberapa efektif aturan iklan rokok dalam menekan jumlah perokok pemuda? Pemula ya. Ya sangat efektif sebenarnya ya. Justru yang harus kita benar-benar kendalikan itu salah satunya adalah dari promosi. Nah kenapa? Karena bahasanya lah jangan jauh-jauh ke rokok lah. Kalau makanan saja kita nggak ada promosi yang menarik gitu, kita mana mungkin mau membeli. Sama aja rokok juga, mereka ada nggak iklan rokok yang itu mengatakan bahwa rokok dengan lantang, jangan merokok, rokok bisa membunuhmu? Nggak ada. Ada pun juga tulisan kecil banget. Tapi iklan-iklannya itu mereka tidak menyebutkan iklan rokok, tidak menyebutkan itu rokok, tidak menunjukkan batang rokoknya, tidak ada aktivitas merokoknya juga, tapi dengan berita-berita atau iklan-iklan promosi yang misalkan kalau dulu saya kurang update ya, kalau sekarang iklan itu slogan-slogannya ada tagline nggak ada lo nggak rame, terus apa gitu, banyak sekali yang memicu untuk perokok-perokok pemula itu seolah-olah oh iya ya kalau aku ngerokok itu keren ya. Oh kalau kita ngumpul nggak ada rokok itu ternyata nggak rame ya. Iya betul. Jadi akhirnya tuh orang tuh tertarik untuk membeli gitu. Jadi pengaruh dari iklan rokok itu sangat besar. Apalagi dengan tantangan sekarang media sosial yang sudah berseliweran iklan di media sosial. Di televisi sudah dikendalikan, di media sosial belum bisa dikendalikan. Dan bukan hanya rokok konvensional loh sekarang. Banyak iklan-iklan rokok itu rokok elektrik. Oh iya betul. Apalagi coba ada gantung gitu ya, kayak flash disk. Iya. Kayaknya keren banget gitu ya pakai gantungan ya. Terus anak dilihat sama anak kecil, ih si kakak itu keren, aku pengen dong gitu. Iya. Jadi mereka pun juga semakin gelia gitu industri rokok tuh. Karena apa ya, memang target mereka adalah perokok pemula. Karena apa coba kak? Perokok pemula targetnya. Muda. Karena mungkin biar menarik perhatian aja mungkin. Biar menarik perhatian, terus apa lagi? Karena di rokok ada efek nikot candu. Iya. Jadi kalau dari kecil dia sudah kecanduan, maka jeratan untuk lepas dari kebiasaan merokok itu akan sulit. Itu kan apa menjadi apa? Tabungan investasi. Jadi nambahlah konsumen yang kayak dari kecil dia sudah ada kecanduan gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu. Tapi itu ya emang rokok muda aja sekarang kan emang banyak sih di SMP juga ya, saya lihat gitu pas lewat ke sekolah gitu kan, SMP sekarang tuh emang kebanyakan udah merokok ya emang. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran industri rokok dalam mempengaruhi kebijakan pengendalian rokok Ibu? Aduh, peranannya nih. Industri rokok perannya pasti sangat besar sekali ya peran industri rokok itu. Tentunya mereka
dengan berbagai cara isu yang dikeluarkan ketika cukai yang kemarin kita cukai mau dinaikkan ya, tapi alhamdulillah bukan alhamdulillah ya, alhamdulillah naik tapi ya Allah jadi tidak naik tuh cukai rokok. Saya yakin ada pengaruh-pengaruh bukan hanya analisis kebijakan dari aspek ekonomi yang disampaikan oleh Pak Menteri Purbaya saja ya, tapi tentunya pasti ada pengaruh juga dari industri-industri rokok, di mana pasti yang digelontorkan ketika itu mau dinaikkan cukai rokok pasti alasannya apa? Oh, petani nanti yang jadi korban. Oh, nanti kaitan dengan pegawainya. Padahal apa coba? Tembakau belinya dari mana? Dari luar negeri. Petani tembakau di Indonesia saja itu dalam tanda petik rugi karena apa? Diberikan harga yang murah. Gitu. Terus lagi karyawan, katanya nanti kalian jadi tolong banyak yang di PHK gitu ya, karena daya belinya yang kurang. Kalau cukai naik berarti harganya naik. Harga naik, harapannya kan pembeli rokok itu menjadi turun. Kalau pembeli rokok turun katanya nanti pekerjanya gimana? Banyak ya nanti di PHK, nanti perekonomian, wah segala macam. Padahal nyatanya sekarang industri rokok itu sudah mulai beralihnya bukan yang konvensional menggunakan tenaga manusia, mereka sudah menggunakan mesin. Udah menggunakan mesin, nggak pakai manual lagi gitu. Iya, bukan tenaga manusia yang memang banyak karyawan, terus mereka produksi menggunakan manusia gitu ya untuk proses produksinya. Sekarang mereka udah mulai menggunakan mesin untuk pencetakannya. Jadi apa? Industri itu selalu memunculkan isu-isu petani tembakau, karyawan yang menjadi taruhan. Untuk apa? Untuk menekan agar kebijakan itu tetap berpihak kepada industri rokok. Karena salah satu dampak perekonomiannya itu yang mereka tonjolkan. Padahal nyata itu hanya manipulasi saja. Karena semuanya juga kenyataan realnya tembakau balik dari luar negeri. Petani tembakau malah diberikan harga yang murah. Terus karyawan sedikit demi sedikit terus banyak yang digantikan oleh mesin. Cukai padahal belum dinaikkan juga gitu. Jadi mereka itu pengaruhnya sangat luar biasa besar. Besar banget berarti itu ya. Mungkin bisa jadi seperti ini nanti ya, seperti kasusnya, jadi jauh nih ya, kasus apa tuh, pembabakan hutan liar ya. Yang lagi jadi kong kali kong dengan siapa elit politik gitu ya, walau-walau lah ya, mungkin saja ada ke arah sana juga. Oke, Ibu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, tantangan apa yang paling besar dalam penerapan kebijakan pengendalian rokok di Indonesia ini? Wah, tantangannya ya itu. Kira-kira apa ya tantangan yang paling besar? Tantangan yang paling besar sih saat ini salah satunya adalah kaitan dengan ini kebijakan tadi, kaitan dengan iklan rokok dan cukai. Terus yang paling besar di iklan rokok ini belum memiliki regulasi kaitan dengan bagaimana pengendalian iklan rokok melalui media sosial. Dan itu sedangkan pengaruh dari iklan rokok itu sangat besar. Banyak riset yang mengatakan memang iklan rokok itu berpengaruh besar terhadap motivasi ataupun perilaku perokok-perokok pemula untuk menjadi seorang perokok aktif. Nah, sedangkan iklan rokok di Indonesia di sini bukan hanya di televisi saja, tapi media sosial. Nah, ini tantangan yang belum ada regulasi yang kuat untuk mengendalikan iklan rokok di media sosial. Gitu. Sedangkan sekarang televisi mungkin sudah banyak orang yang tidak menggunakan ya, bahkan ketika ada pun juga mereka sudah tidak televisi konvensional. Anak-anak juga kalau ditanya ada yang selalu nonton televisi mungkin jarang. Mereka lebih banyaknya menggunakan gawai, menggunakan handphone. Nah di handphone itu yang kita pun juga nggak bisa kontrol. Saya pribadi ya selaku orang tua pun juga nggak bisa kontrol lebih jauh gitu. Ada iklan apa saja kita kan nggak tahu juga. Itu tantangan terbesarnya, regulasi kaitan dengan pengendalian iklan untuk khususnya di media sosial. Iya betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu,
Menurut Ibu bagaimana peran mahasiswa dan masyarakat dalam pengendalian atau mengendalikan rokok di Indonesia ini? Oke, nah ini peranan mahasiswa sama masyarakat ini sangat menantang sekali. Kebetulan Kak Iqbal pun juga sekarang adalah mahasiswa. Mahasiswa itu terkenal dengan agent of change gitu ya, agen perubahan. Nah sebelum jauh ke pengendalian tembakau di Indonesia, tentunya kalau menurut saya peran mahasiswa itu yang paling penting adalah menjadi contoh agen perubahan, mulai dari dirinya sendiri. Mahasiswa itu orang yang maha, namanya juga maha, pengetahuannya sudah sangat luar biasa, lebih tinggi gitu ya, pengalamannya gitu, dan kemampuan berpikir dan advokasinya. Harapannya adalah mahasiswa jadilah contoh untuk dirinya sendiri dengan stop ngerokok, teu hayang ngarokok, tong ngarokok eta wae heula. Coba bayangkan ya, kalau misalkan di BTH saja ada mahasiswa kurang lebih 1.000 mahasiswa satu angkatan, mahasiswa laki-laki ya kan, ini mungkin bukan menginginkan laki-laki, meskipun memang iya perempuan juga ada, tapi mayoritas masih laki-laki yang menjadi merokok aktif ini. Misalkan dari 1.000 berapa ya, saya kurang tahu angka pastinya, misalkan ada 400 orang. Bayangkan satu BTH saja, mahasiswanya ada 400 laki-laki nih, tidak merokok semuanya, bukan kayak itu menjadi sebuah contoh gitu. Nah itu yang paling penting, bisa nggak nih mahasiswa menjadi gambar terdepan, contoh aku tidak merokok, teu hayang rokok gitu. Itu yang paling mudah mungkin dilakukan. Tapi implementasinya kalau yang sudah efek candu pasti itu akan sangat sulit. Terus yang kedua, apalagi hal yang memang bisa dilakukan oleh mahasiswa ataupun masyarakat, ya jangan berhenti, jangan bosan untuk memberikan edukasi. Sampaikan, ada yang bahasa sampaikan meskipun satu ayat. Ya kita ingatkan, ada teman kita yang ngerokok, ingatkan dengan cara yang baik. Terus belum bisa berhenti merokok, ya minimal tahu tempat lah merokoknya gitu, dan ada KTR di mana tempat. Terus yang paling luar biasa khususnya di BTH ini, alhamdulillah mahasiswa pun juga Kak Iqbal sudah sangat berperan aktif mengadvokasi keluarnya Perda KTR di Kabupaten Tasik. Itu apresiasi yang sangat luar biasa, aksi nyata, dan tidak semua mahasiswa bisa melakukan itu. Itu sudah sangat keren sekali dan berdampak ya tentu. Nah itu mahasiswa harus demikian. Mungkin saat kemarin advokasi, ada juga mahasiswa yang mungkin dia adalah perokok gitu kan. Tapi luar biasa, meskipun dia perokok tapi tetap dia mengadvokasi. Itu juga keren, lebih keren lagi kalau berhenti juga merokoknya. Itulah, jadi tolong juga bisa diintegrasikan, misalkan ada tugas mata kuliah, ya kita sedikit demi sedikit edukasi. Kalau bukan dari kita, dari mahasiswa, siapa lagi yang mengingatkan? Kita berperan dengan industri rokok, dengan iklan rokok. Semakin lemah kita memberikan edukasi kepada masyarakat, masyarakat semakin sedikit informasi kaitan dengan bahaya rokok. Maka yang mereka ketahui adalah iklan-iklan rokok. Dengan baiknya mereka mengatur iklan rokok, nggak tahu dampak negatifnya seperti apa, terjerumuslah mereka, khususnya anak-anak muda, menjadi perokok pemula, perokok aktif pemula. Jadi jangan berhenti untuk memberikan edukasi, sampaikan meskipun sampai. Dan Kak Iqbal sepertinya sangat aktif juga ya di Hina. Iya, mungkin untuk terakhir nih, itu pertanyaan terakhir dari pribadi saya ini, kan saya itu punya teman satu circle di kampus saya gitu kan, di desa saya. Ada sekitar 4 orang nih teman saya itu. Nah mereka berempat ini perokok aktif banget. Kadang mereka itu mengajak saya buat ayolah coba ayo gitu. Kan gak ada lu ngarong ya. Iya kayak gitu. Pokoknya ayo coba sekali lagi gitu kan. Nah, saya tolak kan gitu. Tapi mereka tuh ngeluarin kata-kata ejekan kayak lu lemah gitu kan, kayak kamu bukan cowok. Nah menurut Ibu gitu, bagaimana untuk disebutnya itu cara disebutnya itu supaya kita itu terhindar gitu, supaya tidak tergoda dengan ucapan-ucapan lokal walaupun dengan ejekan mereka gitu, kayak ya kan saya sendiri nggak ada pengaruh gitu ya.
aduh aku dibully, daripada orang disebut semen belajar lagi dari apa gitu ya. Oke, jadi kalau menurut saya sih itu memang fenomena yang real di lapangan kayak bahkan HUK Iqbal sepertinya. Kalau saya beberapa kali penelitian kaitan dengan perilaku merokok di kalangan remaja, memang mereka itu awal mulanya kenapa mereka merokok bukan hanya dari iklan saja, lingkungan. Di lingkungan salah satunya adalah tadi lingkungan pertemanan. Jadi pengaruh dari teman. Dan kalau nggak ngerokok tuh kayak orang nggak masuk ke circle. Kalau aku nggak ikutan, jadi disebutnya cupu. Dan aku nggak mau, aku cowok mah nggak cupu. Padahal dibalikin aja. Yang ngerokok tuh yang cupu sebenarnya. Nggak ada yang ngerokok yang macok gitu. Yang ngerokok yang mau cupu. Nah, kaitan dengan itu gitu, bagaimana caranya? Tentu yang pertama yang memang secara teoritis gitu ya, seperti gampang gitu. Tapi yang paling penting adalah tumbuh dalam dirinya dulu. Ada rasa bahwa meskipun aku nggak masuk ke circle itu, aku masih bisa berteman dengan yang lain. Aku nggak usah ngoyok banget gitu ya, ingin dipuja-puji, dieluk-elukan di sebuah circle. Jadi ada sikap asertif, berani mengatakan oh tidak, nggak mau. Ya udah, kalau dia seperti itu dan aku merasa itu nggak cocok sama aku, dia harus berani keluar dari circle tersebut gitu. Jadi dengan kita berani mengatakan tidak, udah ada jiwa asertifnya muncul gitu ya. Insya Allah hal-hal seperti itu dia nggak akan terpengaruh. Karena apa? Aku nggak bermain sama dia tuh juga it's okay, aku bisa gitu. Cuman terkadang si masyarakat khususnya muda itu merasa oh iya ya, kalau aku nggak ikut sama dia nanti aku nggak ngaco. Kalau aku nggak ikut sama dia tuh nggak keren. Kan dia geng terkeren di situ. Oh nanti kalau aku nggak ikut sama dia, nanti akhirnya aku dikeluarkan dari pertemanan. Nanti aku teman lagi sama siapa? Ada perasaan takut aku nggak punya teman lagi, takut aku nggak diakui lagi gitu. Jadi akhirnya terjerumus. Maka yang paling utama, tanamkan dulu sejiwa di dalam diri masing-masing, di kalangan siswanya atau diri kita dulu, bahwa yakin pilihan kita ini seperti ini adalah yang terbaik. Kita nggak tergantung sama orang lain gitu. Karena di HL Bloom aja Iqbal, derajat yang membangun derajat kesehatan masyarakat itu yang paling pertama apa? Lingkungan. Nah, lingkungannya salah satunya lingkungan sosial. Terus juga ada yang mengatakan, saya lupa ya dari siapa gitu teorinya, bahwa yang akan mempengaruhi kita di lingkungan dan seseorang lingkungan sosial itu kurang lebih 5 orang yang akan mempengaruhi diri kita. Nah maka pilihlah yang 5 orang tersebut yang sesuai dengan apa? Dengan diri kita, visi misi kita, dengan tujuan kita. Nah, kalau nggak sesuai ya udah cari yang lain. Jangan takut mengatakan tidak. Itu sih paling yang penting kayak gimana, meskipun di kalangan siswa-siswa gitu ya mungkin, atau di kalangan remaja, hal itu masih menjadi tantangan yang besar ya di masing-masing. Iqbal gimana setelah digituin? Akhirnya aku mau rokok aja gitu atau gimana? Enggak mungkin, kayaknya enggak lah, mungkin kayak stop rokok gitu. Enggak tuh gitu. Enggak gitu ya. Iya. Oh iya sih, atau oke lah. Terus aku ya udah, I know I nggak rokok. Enggak gitu enggak ya? Enggak. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan yang sangat baik dan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, amin. Dan semoga diskusi hari ini bisa menambah wawasan kita semua juga, khususnya untuk mahasiswa di luar sana atau masyarakat, dan untuk lebih memahami isu pengelolaan narkoba di Indonesia ini. Dan mungkin itu saja podcast hari ini. Mungkin sampai di sini saja. Mungkin terima kasih untuk semuanya. Saya Iqbal Wahab pamit undur diri. Terima kasih. Stop terhayang dia katanya. Terhayang rokok. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Kak.